saudara sekalian, pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berbicara tentang apa yang Anda lakukan ketika Anda sedang marah. Saudara, kenapa kita bisa menjadi marah yang menjadi-jadi sedemikian rupa? Karena ada beberapa alasan yang kita sering pakai. Yang pertama adalah, saya marah karena saya merasa benar. Jadi saudara, ketika kita merasa benar, maka kita berhak untuk marah. Misalnya, anak kita yang melanggar janjinya, kita bisa menjadi marah. Atau bagi teman-teman pemuda yang punya pacar, lalu pacarnya itu tanda petik nih, berkhianat begitu ya, maka menjadi marah juga. Atau banyak hal saudara ya, saya rasa kita bisa menjadi marah karena kita merasa kita itu benar begitu. Atau saudara melihat satu ketidakadilan terjadi di depan mata Anda, maka Anda pun lekas-lekas menjadi marah. Dan jujur saudara sekalian, bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang sering terjadi, itu adalah kalau kita marah karena tersinggung saudara. Misalnya, kita lagi di satu grup WA, lalu kemudian karena ada ucapan atau sikap satu orang di dalam grup WA itu, kita tersinggung dan kita marah, lalu tiba-tiba kita left grup, keluar dari grup. Sehingga satu grup yang lainnya bingung, apa yang terjadi kok tiba-tiba keluar. Atau kita dalam satu meeting, satu rapat, begitu, pendapat Anda tidak didengarkan oleh yang lainnya, maka Anda menjadi marah. Tiba-tiba mungkin gebrak meja, tiba-tiba langsung meninggalkan rapat, karena Anda sedang marah. Dan akibat dari kemarahan-kemarahan yang kita timbulkan itu, saudara, yang kita lakukan itu, sebenarnya lebih banyak kerusakannya daripada perbaikannya. Hubungan menjadi renggang, kalau ketemu dengan orang yang kita marah begitu, itu udah enak gak enakan, dan lain sebagainya. Kita harus jujur, sebenarnya lebih banyak kerusakannya daripada kebaikannya. Nah, saudara, apa yang dikatakan Alkitab tentang marah ini? Kita harus sadar bahwa jika kita marah, maka kita dikategorikan sebagai orang yang bodoh. Amsal 14 ayat 29 mengatakan demikian. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Saudara, kedua firman Tuhan ini, kedua ayat ini, setuju bahwa orang yang bodoh itu adalah orang yang cepat sekali marah. Saudara, kita harus akui bahwa kadang-kadang kita memang lekas sekali marah, cepat sekali marah ketika kita melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bahkan baik itu Amsal dan juga Pengkhotbah tidak mengkategorikan apakah marah itu kita ekspresifkan atau tidak. Yang penting judulnya adalah marah. Apakah itu marah disimpan dalam hati? Bagi Pengkhotbah itu tetap merupakan sebuah kebodohan. Nah, Amsal ingin mengatakan kepada kita bahwa ingat, kita jangan lekas-lekas marah. Ketika kita merasakan bahwa diri kita sedang marah, saudara, kita bisa merasakan hal itu. Ketika kita akan marah begitu, maka cepat-cepatlah kita berpikir bahwa kita sedang masuk ke dalam sebuah kebodohan. Mengapa kita dikategorikan kebodohan? Karena bagi Amsal, orang yang sabar besar pengertiannya. Artinya, akal sehat kita kalau marah sudah tidak lagi kita bisa kontrol dengan baik. Takutnya kita lepas kontrol sehingga kita tidak lagi memakai akal sehat ketika kita bertindak, ketika kita berkata-kata. Yang bisa memakai akal sehat dengan sangat baik itu adalah orang yang sabar dan pengertiannya menjadi besar. Tetapi ketika kita tidak menjadi sabar dan cepat marah, maka pengertian kita menjadi nihil, menjadi hilang. Maka yang muncul adalah
tindakan-tindakan kebodohan, bahkan kita bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara sekalian, ini yang Amsal dan juga pengkhotbah tekankan kepada kita. Bahwa kalau kita termasuk kategori yang marah, cepat sekali marah, kita tetap harus hati-hati. Apalagi kita juga mungkin termasuk kategori yang mendendam terhadap marah di dalam hati, itu pun tetap harus hati-hati. Jadi saudara ingat, apa yang kita lakukan ketika kita sedang marah, maka langsung kita ingat, jangan cepat marah. Karena marah itu menimbulkan kebodohan daripada kebaikan. Nah, apalagi yang akan dikatakan oleh firman Tuhan? Besok kita akan membahas lagi sesi ini, sehingga kita akan bisa mendapatkan satu pemahaman yang baik tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang marah menurut Alkitab. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.